Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Tertulis di dalam kitab Mazmur 119 ayat 71, topik renungan kita hari ini adalah Sekolah Kehidupan. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 65 sampai dengan ayat 72. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Tetapi aku, dengan segenap hati aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak. Tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 65 sampai dengan ayat 72. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, penderitaan kita tidak dirancang untuk menghancurkan kita, namun untuk membawa kita kepada Allah. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Selama masa depresi pada tahun 1930-an, Little Orphan Annie adalah komik dan acara radio yang terkenal. Bertahun-tahun kemudian, komik itu menjadi dasar untuk pembuatan komedi musikal Annie. Adegan pembukaannya menampilkan Annie yang berada di panti asuhan, tempat para gadis dipaksa membersihkan dan menggosok segala sesuatu pada tengah malam. Untuk mengungkapkan ketidakberdayaan, mereka bernyanyi, "Ini adalah kehidupan yang keras bagi kami. Tak ada yang memedulikanmu saat engkau berada di panti asuhan. Ini adalah kehidupan yang keras." Ketika berbicara tentang sekolah kehidupan yang sangat keras, kita mengacu pada pengalaman sulit yang telah mengajar kita dalam hidup ini. Meskipun menghindari penderitaan sudah menjadi bagian dari natur manusia, orang Kristiani harus dapat memetik hikmah dari kondisi yang penuh kepedihan.
Dengan bijak pemazmur berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Ia sangat sedih karena fitnah yang menodai nama baiknya. Namun, bahkan dalam kondisi itu, pemazmur menyadari bahwa ia dapat belajar menghargai firman Allah. Masalah apa yang sedang Anda hadapi saat ini? Serahkan kepada Tuhan dalam doa. Lalu, renungkanlah kitab suci dan bersyukurlah kepada Allah atas berbagai pelajaran kehidupan yang Anda pelajari. Tuhan atas surga dan bumi itu berdaulat, bahkan atas sekolah kehidupan yang sangat keras. Allah masih duduk di atas tahta. Dia tak pernah meninggalkan kepunyaannya. Dia tak akan melupakanmu. Janjinya setia. Allah masih duduk di atas tahta. Topanglah aku yang Tuhan. Mazmur 119 ayat 116 berkata, topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Topangan sangat kita perlukan dikala kita menghadapi banyak pergumulan. Tanpa topangan kita akan lemah dan mengalami kegagalan. Topangan janji Tuhan menjadi kekuatan bagi pemazmur dalam perjalanan hidupnya. Seperti layaknya sebuah drama, kita akan memasuki adegan lanjutan yang penuh dengan lika-liku kehidupan. Ada suka dan duka, ada tawa dan tangis. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di perjalanan setengah tahun yang akan datang. Hanya Tuhan, Sang penulis naskah dan sutradara kehidupan kita yang mengetahuinya. Sebagai pelakon kehidupan, kita hanya bisa pasrah dan berserah kepadanya. Kita hanya bisa mengikuti naskah yang Dia tuliskan dan memainkan peran sesuai dengan arahan Sang sutradara kita yang terbaik, taat pada skenarionya di dalam hidup kita. Jangan komplain, apalagi menggerutu atau protes. Jangan takut dan khawatir, tidak perlu heran, apalagi ragu menjalaninya. Yakinlah kepada Tuhan, Sang pencipta alam semesta dengan segala isinya. Allah yang bersama dengan kita, akan menopang dan menyokong kita, membawa kita kepada keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, dan kebaikan. Daud berdoa kepada Tuhan memohon anugerahnya selalu mencukupi dirinya. Dalam nas hari ini pemazmur memohon, bahkan sampai 2 kali, Tuhan topanglah aku, dan Tuhan sokonglah aku. Ia melihat dirinya sebagai pelakon hidup, tidak mampu menunaikan tugas-tugasnya di dunia dengan kekuatan sendiri, melainkan perlu Sang Sutradara Agung yang mengatur dan mengarahkan jalan hidupnya. Pemazmur yakin Allah mampu memberikannya pengharapan dalam hidup, serta keselamatan dari mara bahaya. Karenanya tetaplah berjalan bersama Tuhan Yesus di pertengahan tahun yang akan kita lalui ini. Janganlah menjauh dan memisahkan diri darinya, apalagi meninggalkan dan lari daripadanya. Hidup akan diberkati jika selalu mengandalkannya dan kita akan memperoleh kasih karunia terindah dan termulia yang membawa pada kebahagiaan sejati. Allah yang besar dan maha kuasa, akan selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani pertengahan tahun ini. Mari serahkan semua rencana hidup kita kepada Yesus. Serahkanlah kekhawatiran dan ketakutan kita ke dalam tangan-Nya, karena hanya Tuhanlah yang menjadi topangan kita yang sejati. Tidak melupakan titah Tuhan. Mazmur 119 ayat 93 berkata, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau membuat aku hidup. Mazmur 119 secara keseluruhan adalah suatu himne yang memuji dan merenungkan firman Tuhan, hukum-hukumnya, dan ajaran-ajarannya. Kitab Mazmur ini terkenal karena panjangnya, terdiri dari 176 ayat, dan setiap bagian dimulai dengan satu huruf abjad Ibrani. Mazmur ini mencerminkan rasa kasih dan kehormatan terhadap hukum Tuhan. Nas hari ini mengekspresikan tekad penulis untuk tidak melupakan hukum Tuhan selama-lamanya. Ada kesadaran akan pentingnya hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, dan penulis menyatakan bahwa mematuhi hukum Tuhan adalah kunci kehidupan yang sejati. Dalam pemahaman ini, hidup sesuai dengan titah-titah Tuhan bukan hanya kewajiban, tetapi juga sumber kehidupan yang sesungguhnya.
Latar belakang teks ini mungkin terkait dengan pengalaman rohaniah penulis, perenungan mendalam atas ajaran Tuhan, dan rasa syukur atas kehidupan yang diberikan oleh pemeliharaan dan petunjuknya. Kitab Mazmur secara umum mencerminkan berbagai situasi dan perasaan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dan ayat-ayat seperti Mazmur 119 ayat 93 mengungkapkan keinginan seseorang untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai rohaniah yang diyakini mereka sebagai jalan kehidupan yang benar. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini menyiratkan beberapa pemikiran yang bisa direnungkan. Pertama, komitmen terhadap firman Tuhan. Penulis dengan tegas menyatakan niatnya untuk tidak melupakan titah-titah Tuhan selama-lamanya. Ini mencerminkan komitmen yang kuat terhadap ajaran-ajaran Tuhan. Renungkan tentang sejauh mana kita sendiri memiliki komitmen serupa terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang diyakini sebagai petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Kedua, kehidupan sejati dalam ketaatan. Pernyataan, sebab dengan itu engkau membuat aku hidup, menggambarkan bahwa kehidupan sejati ditemukan dalam ketaatan terhadap Tuhan. Renungkan tentang pengalaman hidupmu sendiri dan sejauh mana ketaatan terhadap nilai-nilai rohaniah atau moral telah membentuk dan memberi arti pada hidupmu. Ketiga, ketergantungan pada firman Tuhan. Ungkapan, sebab dengan itu engkau membuat aku hidup, mencerminkan pemahaman bahwa hidup yang bermakna dan hidup yang sesuai dengan tujuan sejati kita dapat ditemukan dalam mengikuti petunjuk Tuhan. Renungkan bagaimana kita bisa memperkuat ketergantungan kita pada firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, kesadaran akan keberlanjutan. Ungkapan, untuk selama-lamanya, menunjukkan kesadaran penulis akan keberlanjutan komitmen dan ketaatannya terhadap Tuhan. Renungkan tentang bagaimana kita dapat memelihara keteguhan hati dan komitmen jangka panjang terhadap prinsip-prinsip yang diyakini sebagai benar dan baik. Karena itu, renungan ini dapat menjadi dorongan bagi setiap individu untuk merenung tentang makna dan tujuan hidup mereka dalam konteks spiritual, moral, dan etis. Aku rindu kepada titah-Mu. Mazmur 119 ayat 40 berkata, sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu, hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Rindu kepada titah Tuhan menunjukkan kerelaan melakukan hukum dan perintah Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Melakukan titah Tuhan menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dengan melakukan titah Tuhan kita menunjukkan kita sebagai hamba yang setia kepadanya. Hal itu tampak dalam kehidupan pemazmur. Dalam Mazmur 119 terlihat sikap pemazmur menolong orang-orang percaya untuk belajar mengasihi firman Tuhan yang memberikan hikmat bagi kehidupan. Kecintaan pemazmur akan titah Tuhan tertuang dalam ayat 40 ini. Mengapa pemazmur sangat merindukan titah Tuhan? Alasannya sederhana saja, karena titah Tuhan mengerjakan beberapa hal baik dalam kehidupan orang yang mengasihinya. Pertama, titah Tuhan menjadikan anak-anak Tuhan menjadi lebih bijaksana dan berakal budi. Ketika seseorang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan menolongnya menghadapi berbagai masalah hidup. Kedua, firman Tuhan yang kita baca menolong kita mengenali tipuan musuh yang berusaha untuk menghancurkan. Ada banyak tantangan harus dihadapi oleh orang-orang percaya yang bisa membawa kepada kejatuhan. Maka firman Tuhan yang terus dipelihara di dalam hati akan menjaga langkah kita. Ketiga, titah Tuhan menjaga langkah kaki kita dari jalan-jalan kesesatan yang menghadang. Kejatuhan seseorang ke dalam dosa bukan saja karena perangkap iblis dan godaannya saja. Kita bisa jatuh juga karena kebebalan dan ketidakmengertian kita. Hanya firman Tuhan yang sanggup menjaga hidup kita. Mazmur 119 ini ditutup dengan sebuah pujian dan pengakuan bahwa pemazmur sangat merindukan dan mengharapkan campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Ia mengibaratkan diri sebagai domba yang tersesat dan terhilang sehingga terus membutuhkan pertolongannya.
Adakah kita juga terus menumbuhkan cinta akan titah Tuhan? Tanpa titah dan firman Tuhan, maka hidup kita akan mudah tersesat. Karena itu, belajarlah terus mencintai titah dan firman Tuhan, agar hidup kita semakin diberkati. Apa yang harus kita pelajari dari Mazmur 119? Berisi 176 ayat. Mazmur 119 adalah pasal terpanjang dalam Alkitab. Penulis Mazmur 119 tidak diketahui. Namun sebagian besar pakar sepakat bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud, Ezra, Daniel, atau Yeremia. Masing-masing penulis yang diusulkan ini mengalami kesulitan serius dalam hidupnya, dan penulis Mazmur 119 merefleksikan hal itu dalam deskripsi plot, fitnah, dan ejekan terhadapnya, penganiayaan dan kesengsaraan, penganiayaan dan penderitaan terhadap pria dan wanita. Tuhan adalah tema utama Mazmur 119. Tema lain yang menonjol dalam Mazmur 119 adalah kebenaran mendalam bahwa firman Tuhan itu cukup. Mazmur 119 merupakan perluasan dari Mazmur 19 ayat 7-9 berkata, "Hukum Tuhan itu sempurna, yang menyegarkan jiwa." Ketetapan Tuhan dapat dipercaya, memberikan hikmat kepada orang yang sederhana. Perintah Tuhan itu benar, memberi sukacita pada hati. Perintah-perintah Tuhan bersinar-sinar, menerangi mata. Takut akan Tuhan itu murni, abadi selamanya. Ketetapan-ketetapan Tuhan itu pasti dan semuanya benar. Ada 8 istilah berbeda yang mengacu pada firman Tuhan di sepanjang Mazmur: hukum, kesaksian, ajaran, patung, perintah, penilaian, perkataan, dan tata cara. Hampir di setiap ayat, firman Tuhan disebutkan. Mazmur 119 tidak hanya menegaskan karakter kitab suci, namun juga menegaskan bahwa firman Tuhan mencerminkan karakter Tuhan sendiri. Perhatikan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam kitab suci dalam Mazmur 119. 1. Kebenaran, ayat 7, 62, 75, 106, 123, 138, 144, 160, 164, 172. 2. Dapat dipercaya, ayat 42. 3. Kejujuran, ayat 43, 142, 151, 160. 4. Kesetiaan, ayat 86. 5. Kekekalan, ayat 89. 6. Kekekalan, ayat 90,152. 7. Cahaya, ayat 105. 8. Kesucian, ayat 140. Bentuk Mazmur 119 adalah alfabet akrostik. Artinya huruf pertama setiap baris dalam bahasa Ibrani mengikuti alfabet, 8 baris per huruf, jadi 8 baris dikali 22 huruf dalam bahasa Ibrani sama dengan 176 baris. Salah satu pesan dari Mazmur ini adalah bahwa kita harus menjalani gaya hidup yang menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, yang adalah Allah yang tertib, karenanya merupakan struktur akrostik, bukan Allah yang kacau balau. Mazmur dibuka dengan 2 ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercacat, yang hidup menurut hukum Allah, yang berpegang pada ketetapan-ketetapannya dan mencari Dia dengan segenap hati. Penulis Mazmur ini adalah orang yang telah mengalami kesulitan besar dalam hidupnya, namun juga orang yang berhasil melewatinya dengan pemahaman yang mendalam dan penuh gairah akan kasih dan belas kasihan Allah yang tiada habisnya. Sepanjang penderitaannya, penulis berpegang teguh pada kebenaran yang dia pelajari dari kitab suci, yang bersifat kekal dan berdiri teguh di surga. Kecintaannya terhadap firman Allah dan dedikasinya untuk mengingatnya serta menghayatinya merupakan tema yang diulang-ulang.
Inilah pelajaran bagi kita dalam Mazmur yang luar biasa ini. Firman Tuhan cukup membuat kita berhikmat, melatih kita dalam kebenaran, dan memperlengkapi kita untuk setiap pekerjaan baik. Kitab suci merupakan cerminan sifat Allah, dan darinya kita belajar bahwa kita dapat mempercayai karakternya serta rencana dan tujuannya bagi umat manusia, bahkan ketika rencana tersebut mencakup penderitaan dan penganiayaan. Berbahagialah kita jika kesukaan kita pada hukum Tuhan dan pada hukum-Nya kita renungkan siang dan malam. Ingat hukum-hukum Tuhan. Mazmur 119 ayat 52 berkata, "Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku." Mengingat hukum-hukum Tuhan sangatlah penting dalam beriman. Sebab dengan mengingat hukum Tuhan hidup kita akan terarah ke tujuan yang jelas. Mengapa mengingat hukum-hukum Tuhan itu sangat penting? Pertama, hukum Tuhan itu mengumandangkan tentang janji keselamatan. Hal ini membuat kita makin mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan, pengharapan, dan penghiburan, lebih-lebih ketika kita berada dalam kesengsaraan. Penderitaan yang mendatangkan kesengsaraan seringkali membuat seseorang tidak mengandalkan Allah. Akibatnya ia berjalan pada jalan kebinasaan. Itulah yang dialami bangsa Israel ketika mereka dibuang ke Babel. Kedua, hukum Tuhan menghidupkan dan membuat kita tidak tergoyahkan ketika diguncang cemoohan orang-orang fasik. Sebutan orang fasik ditujukan kepada mereka yang hidup di luar persekutuan umat Allah, orang-orang yang tidak setia dan tidak taat terhadap Taurat. Ketiga, hukum Tuhan memasukkan kita pada suatu komunitas orang yang takut akan Tuhan. Untuk ketiga hal ini, kita harus meresponinya dengan mengucapkan janji tetap setia kepada hukum Tuhan dengan segenap hati. Namun, seperti tampak pada ayat-ayat sebelumnya, kita harus tetap menyadari bahwa untuk mempertahankan janji setia, kita harus membutuhkan pertolongan dan pengasihan Allah. Sesuai dengan janji Allah, janji setia terhadap hukum Tuhan ini sejajar dengan tuntutan dalam Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan, Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Hal terindah yang kita lihat dari kedekatan pemazmur dengan hukum Tuhan adalah kehidupan yang dipenuhi rasa bakti dan syukur kepada Tuhan. Bahkan dia juga memperhatikan segala tingkah laku, jalan-jalannya, untuk tetap berada dalam koridor kebenaran Taurat Tuhan. Inilah hidup yang sungguh-sungguh indah karena sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan bergantung mutlak kepadanya. Karena itu, ingatlah selalu hukum-hukum Tuhan agar hidup kita dihiburkannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita dan terang sangat kita butuhkan dalam kegelapan. Tanpa pelita dan terang kita bisa mengalami kecelakaan jika berjalan dalam kegelapan. Kegelapan itu menjadi simbol dari pergumulan kita. Karena terkadang dengan pergumulan kita maka kita merasa gelap dan tidak bisa lagi berjalan ke masa depan. Kegelapan hanya bisa diatasi dengan terang. Ketika terang itu datang maka kegelapan itu pasti hilang dan lenyap. Kegelapan, pergumulan hidup atau penderitaan atau kesusahan, akan sirna ketika kita membaca firman Allah dengan sepenuh hati dan melaksanakan dalam kehidupan kita. Bila kita membaca Mazmur 119, akan kita temukan bahwa Mazmur ini mengungkapkan kasih yang agung untuk firman Allah yang tertulis. Firman Allah adalah janji, perintah, pedoman, kesaksian, ajaran, hikmat, kebenaran, keadilan, dan teguran. Firman Allah disajikan sebagai penghiburan, perlindungan, harta, patokan hidup, kebahagiaan hati dan jiwa, dan sumber jawaban segala kebutuhan. Firman Allah mengandung prinsip-prinsip rohani yang akan membantu kita menjauhi banyak kesusahan, perangkap, dan tragedi yang disebabkan oleh keputusan dan pilihan yang salah. Oleh karena itu,
Kita harus menghargai hikmat-Nya dan berpegang teguh pada ketetapan-ketetapan-Nya dalam segala situasi kehidupan. Di saat pikiran kita gelap karena rupa-rupa masalah kehidupan, firman Tuhan mampu menerangi jalan keluar. Di saat hati kita gelisah oleh berbagai tekanan dan beban-beban masalah, firman Tuhan mampu memberi solusi. Dengan menjadikan firman Tuhan sebagai senjata rohani kita, maka kita akan miliki kekuatan ekstra untuk menghadapi berbagai jenis rongrongan dunia yang menyesatkan. Dengan selalu berpegang teguh pada sabda kebenaran firman, maka kita pasti memiliki kejernihan akal budi, cerahnya hati dan kuatnya iman menghadapi derasnya tekanan hidup ini. Tuhan selalu hadir di dalam sabdanya, karena sabdanya berkuasa. Bagi mereka yang berpegang pada firman-Nya, Dia hadir mendampingi kita. Firman Tuhan menuntun kita yang ada di jalan yang benar, dihadapkan dengan jalan-jalan dunia yang kadang menyesatkan. Karena Tuhan yang berfirman, Dia ada dan mengawal firman-Nya agar setiap kita yang mengandalkan firman-Nya punya kekuatan, tidak mudah ragu dan goncang hadapi masalah. Firman-Nya punya kuasa untuk menghibur yang sedih, menguatkan yang lemah, menopang yang ragu, dan menuntun yang sesat. Hanya mereka yang percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa, maka itu akan memberi kekuatan di dalam menjalani hidupnya. Bagi yang ragu, firman Tuhan itu tak punya arti apa-apa, sebab untuk apa Tuhan mau beri kuasa lewat firman-Nya, apabila kita sendiri meragukan kuasa-Nya. Apa yang hendak kita pelajari dari nas hari ini? Pertama, firman Tuhan membuat kita lebih bijaksana daripada musuh-musuh kita. Di sini, pemazmur melukiskan bahwa firman Tuhan membuat dirinya lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya, bahwa firman Tuhan mengarahkan dan membentuk dirinya menjadi orang yang selalu menggunakan akal budinya, pengalaman dan pengetahuannya. Kedua, firman Tuhan membuat kita lebih berakal budi daripada semua pengajar kita. Lalu, pemazmur juga mengungkapkan bahwa dirinya lebih berakal budi daripada semua pengajarnya, bahwa dirinya dapat berpikir sehat, bahkan berpikir lebih sehat daripada guru-guru yang mengajarnya. Hal itu karena peringatan-peringatan Allah terpateri dalam hatinya dan senantiasa menjadi renungannya setiap hari. Ketiga, firman Tuhan membuat kita tidak menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Secara tersurat dan tersirat, pemazmur menyatakan bahwa dirinya menahan kakinya terhadap segala jalan kejahatan, bahwa pemazmur secara tersirat mengajak kita semua agar menahan kaki kita agar tidak berjalan di jalan kejahatan, supaya dirinya dan kita selalu berpegang pada firman-Nya, agar hendaknya dirinya dan kita tidak menyimpang dari segala hukum-Nya. Mengapa? Sebab Allah yang mengajar dirinya dan kita. Keempat, firman Tuhan membuat kaki dan jalan kita terang. Pemazmur melukiskan bahwa firman-Nya adalah pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya. Lalu ia telah bersumpah bahwa dirinya berjanji akan menepatinya, bahwa ia akan setia berpegang pada semua hukum Allah yang sangat adil. Firman Tuhan harus kita jadikan dan gunakan sebagai pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Karena itu, hiduplah dalam firman Tuhan, agar firman itu yang menjadi pengarah jalan dan langkah kita. Mencondongkan hati kepada Tuhan. Kata, perlihatkanlah, yang mengawali doa pemazmur dapat diterjemahkan sebagai, ajarkanlah. Hatinya terbuka dan siap diajar oleh Tuhan. Permintaan ini sepadan dengan ayat berikutnya yang merupakan permohonan agar Tuhan memberi kemampuan untuk mengerti Taurat-Nya. Ini adalah sikap hati yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan dalam mendekati kebenaran Tuhan. Salah satu alasan yang membuat banyak pembaca Alkitab tidak mendapatkan manfaat apapun secara rohani adalah perasaan sudah mengerti firman Tuhan yang mereka baca atau dengar. Pikiran mereka sudah penuh dan tidak bisa diisi lagi oleh kebenaran. Jadi, kunci untuk membuka kekayaan pengertian rohani adalah kerendahan. Hanya kuasa Roh Kudus yang bisa memampukan orang percaya memahami firman Tuhan. Selanjutnya,
Pengertian rohani yang tepat tidak berhenti hanya pada pengetahuan saja, tetapi berlanjut dengan penerapan. Itulah isi doa pemazmur saat ia menulis, "Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir." Tekad sang pemazmur itu seharusnya menjadi kerinduan setiap orang percaya. Hal ini tidak berarti bahwa kita boleh merasa mampu untuk terus berpegang pada firman Tuhan. Di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, kita senantiasa membutuhkan anugerah Allah. Saat mengerti kehendak Allah, kita akan menyukai perintah Tuhan dan dengan rela ingin menaati dengan segenap hati. Di tengah kerinduan pemazmur untuk setia memegang firman Tuhan, mengapa ia meminta Tuhan mencondongkan hatinya kepada peringatannya? Bukankah jelas bahwa jiwanya terarah kepada Allah? Permohonan ini memperlihatkan kesadaran pemazmur terhadap keinginan hati manusia yang mudah goyah dan berkelana mencari kepuasan dalam harta dunia. Kecenderungan berdosa terus-menerus mencari celah untuk memasuki hati orang percaya. Jika tidak waspada, orang percaya akan hidup mengejar keuntungan dunia. Itulah sebabnya, pemazmur meminta agar anugerah Tuhan terus menopangnya, memelihara hatinya untuk tetap terpaut kepada titah Tuhan. Bukalah diri Anda di hadapan Tuhan dan periksalah diri Anda. Apakah hati Anda sudah benar-benar terarah kepada firman-Nya, atau Anda merasa gelisah dan ingin mengejar kesenangan dunia? Mohonlah Tuhan mencondongkan hati Anda untuk mencintai dan memahami firman-Nya agar Anda bisa menjadi pelaku firman. Mari kita baca Mazmur 119, sambil merenungkan keempat hal ini. 1. Sumber kebahagiaan sejati adalah ketika kita memegang perintah Allah. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. B.E. Mazmur 119 ayat 2. Sejumlah ahli menduga penulis Mazmur 119 adalah Daud, seorang raja yang tinggal di istana, dilayani banyak orang, punya nama besar, dan seorang pahlawan hebat. Namun, Mazmur ini tidak mengatakan bahwa orang yang berbahagia hanyalah orang kaya, yang tidak punya masalah dan beban, atau memiliki segalanya. Daud justru baru merasakan kebahagiaan sejati dalam hidupnya ketika dia memegang perintah Tuhan dan mencarinya dengan segenap hati. Jadi, dengan berpegang pada firman dan mencari Allah dengan sepenuh hati, terlepas dari banyaknya masalah Anda, atau beratnya pergumulan Anda setiap hari, Anda adalah orang yang berbahagia. Perintah Tuhan lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Jika Anda mengalami kesulitan atau keengganan mempelajari firman, berdoalah agar Tuhan memampukan Anda dengan bantuan. Mazmur 119 ayat 73 berkata, "Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu." 2. Tuhan berjanji memberi kekuatan dan penghiburan. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Mazmur 119 ayat 50. Ada kalanya, hidup tidak menjanjikan hal-hal baik. Mungkin Anda kecewa pada seseorang yang mengkhianati Anda. Lalu, Anda bersumpah tidak akan percaya lagi pada janji siapapun. Sikap itu bisa dipahami. Ini terjadi karena kita menaruh pengharapan pada sesuatu atau seseorang yang tidak kekal dan tidak pasti. Namun, sekali ini saja, cobalah Anda percayai janji Tuhan. Sang pemberi janji ini adalah sosok yang tidak dapat binasa, tidak berubah, dan kekal. Terlebih, Dia adalah pemilik alam semesta, yang mengasihi Anda sedemikian besar sehingga rela memberikan nyawanya untuk Anda. Anda akan terhibur dan dihidupkan kembali oleh janji-janjinya yang bukan janji palsu. Tuhan selalu memberikan pengharapan pasti dan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang tak dapat Dia tepati. 3. Perintahnya adalah pusaka yang kekal. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Mazmur 119 ayat 111.
Barangkali Anda merasa bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Namun, ketika Anda berpegang kepada perintah-Nya, Anda telah memiliki pusaka atau warisan yang tidak ada habis-habisnya. Pusaka itu akan menjadi sumber sukacita dan kekuatan Anda. Dengan tuntunan Allah, ketika kita hidup seturut firman-Nya, kita dapat membawa orang lain kepada keselamatan teman, saudara, orang tua, bahkan anak cucu. Itulah pusaka yang kekal bagi kita. 4. Tuhan adalah tempat persembunyian dan perisai kita. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Mazmur 119 ayat 114. Pernahkah Anda merasa tidak tahu kemana harus mengadu, kepada siapa mesti berlindung, siapa yang bisa Anda andalkan? Saya pernah. Saya seperti rumah tanpa tiang penyangga yang akhirnya hancur berkeping-keping. Walaupun saya punya keluarga dan teman, saya tahu mereka juga manusia yang memiliki keterbatasan. Kasih mereka terbatas. Waktu dan upaya yang dapat mereka berikan untuk saya juga terbatas. Saat itulah, saya mencari Allah, perisai hidup saya, tempat persembunyian di mana saya merasa aman dan terlindung. Siapakah persembunyian dan perisai hidup Anda? Apakah pacar, pasangan hidup, karir, kekayaan, orang tua, sahabat, alkohol, atau obat-obatan yang hanya memberi kelegaan sesaat? Jika Anda masih dalam pencarian, temukanlah tempat persembunyian dan perisai hidup yang kekal di dalam Tuhan dan firman-Nya. Brothers and sisters, firman Tuhan bukanlah mantra sakti. Juga, bukan buku kuno berisi koleksi kata-kata indah. Ketika Anda tidak mengacuhkan kitab suci dan membiarkannya sebagai pengisi rak buku, firman itu tidak akan memberi pengaruh apa-apa dalam kehidupan Anda. Namun, saat Anda mulai membacanya sedikit demi sedikit, satu demi satu kitab, hari demi hari, barulah kekuatan firman itu tampak. Isinya adalah kekuatan dan penghiburan dalam menjalani hidup, serta janji-janji Allah yang akan Anda terima, jikalau Anda percaya. Selamat berkarya untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.